Selamat pagi para dosen. Saat ini saya Ananda Christian Bintang Urbanus akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya dengan judul Mitigasi Bencana Banjir Struktural dan Non-Struktural di Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan. Adapun agenda presentasi pada hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan dengan isi bab yaitu rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, teknik analisis data, rancangan penelitian, dan definisi operasional variabel. Kemudian di bab 2 nanti yaitu pembahasan, kita akan membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian, variabel risiko bencana banjir, analisis data risiko bencana banjir, dan mitigasi banjir struktural dan non-struktural. Di bab ketiga yaitu kesimpulan, kita akan membahas bagaimana kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana nanti analisis indeks bahaya, kapasitas, dan kerentanan dalam pengaruhnya terhadap bencana banjir yang terjadi untuk menjadi acuan dasar dalam pengembangan kebijakan mitigasi. Batasan yang kedua yaitu bagaimana bentuk mitigasi bencana banjir struktural dan non-struktural di wilayah terdampak Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan. Dalam penelitian ini, batasan masalah yaitu penelitian akan menganalisis daerah yang terdampak banjir berat pada peristiwa banjir yang telah terjadi pada 24 Juli 2020 lalu, yaitu pada Kecamatan Helumo, Bolang Uki, Pinolosian Tengah, dan Pinolosian Timur, serta Kecamatan Tomini. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu menganalisis risiko bencana berdasarkan indeks bahaya, kerentanan, kapasitas bencana yang ada di wilayah terdampak Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu merekomendasikan mitigasi bencana banjir struktural dan non-struktural di wilayah terdampak Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Metode yang pertama yaitu metode deskriptif kuantitatif, yaitu tentang mitigasi bencana banjir struktural dan non-struktural. Kemudian menggunakan metode spasial yaitu dengan men-scoring indeks risiko bencana banjir. Dalam penelitian ini memiliki rancangan penelitian yaitu di mana untuk melihat tingkat risiko suatu bencana, kita akan melihat tingkat kerugian dan tingkat ancaman. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dan parameter yaitu variabel ancaman, kemudian variabel kerentanan, variabel kapasitas. Variabel mitigasi bencana sendiri memiliki dua parameter yaitu mitigasi struktural yang membahas secara fisik dan mitigasi non-struktural secara non-fisik. Masuk dalam bab 2 yaitu pembahasan letak geografis. Secara geografis, Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan memiliki 7 kecamatan yang terdiri atas 81 desa dengan batas sebelah utara yaitu Kabupaten Bolangan Mongondo, sebelah selatan Teluk Tomini, sebelah timur Kabupaten Bolangan Mongondo Timur, dan sebelah barat Provinsi Gorontalo. Dapat dilihat dalam tabel yaitu luas dari masing-masing kecamatan. Kemudian untuk jumlah penduduk, berdasarkan data demografi dari Dukcapil tahun 2020, jumlah penduduk yang paling banyak pada Kecamatan Bolang Uki dengan total penduduk 17.728 jiwa. Jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Tomini dengan jumlah penduduk 4.942 jiwa. Dapat dilihat dalam tabel jumlah penduduk di setiap kecamatan. Kita akan masuk dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan tahun 2011 sampai 2031, di mana yang akan kita bahas pertama yaitu kawasan rawan bencana banjir. Kawasan rawan bencana alam banjir dalam RT/RW Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan hanya membahas yang pertama yaitu pengelolaan kawasan rawan bencana alam banjir yang mengatur berupa bentuk fisik bangunan untuk pencegahan banjir, namun tidak diatur harus berada di sungai mana ataupun ukuran dan dimensi yang ideal dalam pengelolaannya. Kedua, dalam RT/RW Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan juga mengatur kawasan rawan bencana alam banjir di setiap wilayah di masing-masing kecamatan, namun dalam dokumennya tidak diketahui bagaimana luasan dari kawasan rawan bencana banjir. Kita masuk dalam kawasan tidak terbangun. Dalam kawasan lindung RT/RW Bolangan Mongondo Selatan tahun 2011 sampai tahun 2031, untuk kawasan tidak terbangun dalam hal ini yaitu membahas mengenai kawasan hutan. Kawasan hutan yang dibahas yaitu dengan klasifikasi dan luasan seperti hutan lindung memiliki luas 34.630 hektar are, hutan produksi memiliki luas 55.327 hektar are, area penggunaan lain
yaitu perkebunan memiliki luas 45.284 hektar are, dan Taman Nasional Darat, dalam hal ini Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, memiliki luas 44.328 hektar are. Masuk di kawasan terbangun yang dibahas yaitu berupa kawasan permukiman. Dalam RT/RW Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan tahun 2011 sampai 2031, di mana peruntukan kawasan permukiman diatur seluas 968 hektar are. Namun dalam survei untuk melihat kondisi existing mengenai kawasan permukiman dengan bantuan aplikasi Aviansa dan ArcGIS, kawasan permukiman existing memiliki luas 1.119 hektar are. Ini membuktikan ada penambahan luasan untuk permukiman, sehingga menjadi bahan analisis ketika nanti kawasan permukiman yang berada di kawasan lindung, dalam hal ini kawasan hutan, nantinya memiliki tingkat risiko bencana banjir yang tinggi karena kondisi wilayah yang bukan merupakan peruntukan untuk permukiman. Masuk dalam analisis bahaya bencana banjir, di mana analisis bahaya banjir adalah upaya dalam mencari bagaimana luasan dan seberapa besar ancaman dari bencana banjir pada suatu wilayah. Dalam penentuan bahaya banjir, parameter yang digunakan yaitu berupa pemanfaatan data digital elevation model dalam menentukan indeks kebasahan topografi yang telah dimodifikasi. Indeks kebasahan topografi atau TWI ialah penentuan nilai kebasahan lahan yang dijumlahkan dengan kondisi topografi. Penentuan MTWI sendiri hanya menghasilkan sebaran daerah rawan banjir, namun tidak dapat diketahui bagaimana indeks dari bahaya bencana banjir sesuai dalam Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012. Sehingga perlu dilakukan analisis dalam penentuan indeks, di mana dengan melakukan pendekatan terhadap ketinggian atau topografi, di mana tingkat topografi yang lebih rendah dari tinggi muka air sungai, maka indeks bahaya banjir akan tinggi. Dalam penelitian ini, keterbatasan data dalam penentuan tinggi muka air normal sungai utama pada setiap sungai yang ada di Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan, sehingga dalam tahap penentuan indeks bahaya banjir menggunakan data raster yang telah didapat dari portal web Inarix. Hasil dari analisis bahaya bencana banjir juga menentukan bagaimana tingkat risiko bencana banjir pada suatu wilayah, sehingga nantinya seperti contoh Desa Biniha dan Binia Timur yang memiliki kelas bahaya banjir tinggi memungkinkan memiliki tingkat risiko bencana banjir tinggi juga nantinya. Selanjutnya, analisis risiko bencana banjir. Kita akan menganalisis kerentanan bencana banjir. Kerentanan atau vulnerability didefinisikan sebagai karakteristik geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, biologis, dan teknologi pada suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu, yang dapat mengurangi kemampuan dari masyarakat untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan ataupun untuk menanggapi dampak bahaya bencana tertentu. Dalam pengkajian risiko bencana banjir, parameter kerentanan terdiri atas kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Hasil analisis kerentanan bencana banjir. Teknik analisa yang digunakan untuk memperoleh zonasi risiko bencana banjir dilihat dari tingkat kerentanan adalah dengan menggunakan teknik overlay weighted sum, beberapa peta atau faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan yang seperti dijelaskan sebelumnya beberapa parameter kerentanan. Metode analisis ini merupakan analisis spasial dengan menggunakan teknik overlay beberapa peta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penilaian kerentanan. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Geographic Information System atau ArcGIS dengan penentuan setiap variabel dan parameter dalam kerentanan yang telah dihitung, kemudian memiliki nilai untuk kelas rendah yaitu 0,33, kelas sedang 0,67, dan kelas tinggi 1. Hasil dari pengskoran tersebut nantinya akan digunakan dalam perhitungan total untuk nilai dari kerentanan. Dalam analisis kerentanan bencana banjir, penentuan indeksnya menggunakan persamaan, yaitu kerentanan sama dengan 0,4 kali skor kerentanan sosial ditambah 0,25 kali skor kerentanan ekonomi ditambah 0,25 kali skor kerentanan fisik ditambah 0,1 kali skor kerentanan lingkungan, di mana dalam persamaan untuk penentuan indeks kerentanan di atas, komponen kerentanan sosial memiliki angka persentase paling tinggi karena pengaruh dari penduduk terpapar yang menjadi acuan nantinya bagaimana komponen lainnya akan terdampak, yaitu pada angka kerugian dari kerentanan ekonomi dan fisik dan kerentanan lingkungan. Penduduk terpapar yang dilihat dari luasan bahaya banjir pun menjadi salah satu faktor yang dilihat. Hasil dari analisis kerentanan ini kemudian mendapatkan nilai untuk seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan dengan klasifikasi nilai kerentanan masing-masing kelas, yaitu kelas rendah
0,33 sampai 0,4708, kelas sedang 0,4709 sampai 0,6117, dan kelas tinggi 0,6118 sampai 0,7526. Hasil analisis untuk kerentanan di Kecamatan Helumo, di mana persentase tertinggi berada di kelas sedang dengan 37%. Persentase desa dengan kelas tinggi berada di Desa Binia, Bakida, Pangia, dan Binia Timur. Nilai yang dihasilkan ini dipengaruhi dari hasil analisis di setiap variabel kerentanan, di mana desa yang memiliki kelas sedang akan memiliki kerentanan sedang juga pada saat dianalisis. Persentase ini menjadi hasil di mana kerentanan di Kecamatan Helumo masih berada di kelas sedang yang merupakan hasil dari setiap desa. Dapat dilihat dalam tabel bagaimana nilai kerentanan banjir dan kelasnya di setiap desa yang ada di Kecamatan Helumo dan peta kerentanan banjir di Kecamatan Helumo. Analisis kapasitas bencana banjir. Dalam analisis kapasitas bencana banjir ditentukan untuk level kapasitas daerah dalam pencapaian prioritas pengurangan risiko bencana, di mana indeks kapasitas dihitung berdasarkan indikator dalam Hyogo Framework for Action atau kerangka aksi Hyogo HFA yang disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia, terdiri dari 5 prioritas program pengurangan risiko bencana. Pencapaian prioritas ini dalam pengurangan risiko bencana diukur dengan 22 indikator pencapaian. Untuk mencapai 22 indikator pencapaian ini dilakukan wawancara di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan. Karena keterbatasan waktu dan kondisi pandemi virus COVID-19, peneliti tidak melakukan wawancara secara menyeluruh untuk mencapai 22 indikator pencapaian yang akan dilakukan wawancara di lapisan masyarakat yang ada di kecamatan terdampak bencana banjir. Pencapaian daerah pada level 3 menandakan bahwa Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan termasuk daerah yang masih berada dalam kelas sedang dalam upaya penanggulangan bencana. Masuk dalam kelas sedang menunjukkan kapasitas Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan dalam penanggulangan bencana memerlukan komitmen dan langkah yang berkelanjutan dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir agar terciptanya sistem yang satu dan menyeluruh sehingga tahan kesiapsiagaan dan ketahanan di setiap kecamatan dapat dirasakan dan dimaksimalkan oleh seluruh penduduk yang ada. Pembuktian tingkat kapasitas yang berada di kelas sedang ini juga melihat dari hasil data dari Inarix tahun 2021 di mana menunjukkan Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan memiliki kelas indeks kapasitas di kelas sedang, sehingga dapat dilihat dalam peta di samping yaitu bagaimana peta kapasitas daerah Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan. Masuk dalam analisis risiko bencana banjir. Dalam pengkajian indeks risiko bencana, penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko. Sehingga alur analisis risiko bencana yang dapat dilihat dalam slide yaitu indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas diolah dengan rumus risiko sama dengan bahaya kali kerentanan kali dalam kurung 1 kurang kapasitas yang kemudian dipangkatkan sepertiga sehingga dapat menghasilkan indeks risiko. Dalam penentuan nilai indeks risiko bencana banjir, setiap variabel dan parameter dari indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang telah dihitung kemudian memiliki nilai indeks untuk kelas rendah 0,33, kelas sedang 0,67, dan kelas tinggi 1. Kemudian dapat dilihat dalam tabel bagaimana penentuan nilai indeks risiko bencana banjir berdasarkan kelasnya yang ada di Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan, di mana kelas rendah yaitu 0,358823 sampai 0,46627, kelas sedang 0,46628 sampai 0,573727, kelas tinggi 0,573728 sampai 0,681175. Hasil analisis mengenai risiko bencana banjir di Kecamatan Helumo, di mana hasil menunjukkan kelas rendah memiliki presentasi tertinggi yaitu 64%.
Ini menunjukkan Kecamatan Helumo memiliki tingkat risiko yang rendah ketika bencana banjir terjadi nanti. Penyebab kelas risiko bencana banjir yang rendah yaitu nilai indeks kerentanan dan bahaya di setiap desa yang ada memiliki dominan nilai yang rendah. Namun di Kecamatan Helumo sendiri memiliki 2 desa dengan kelas indeks risiko tinggi, yaitu berada di Desa Binia dan Binia Timur. Dapat dilihat pada tabel di samping bagaimana risiko bencana banjir dan kelas yang ada di setiap desa di Kecamatan Helumo serta peta risiko bencana banjir di Kecamatan Helumo. Kita masuk dalam mitigasi banjir struktural dan non-struktural. Bahasan yang pertama yaitu mitigasi bencana banjir struktural, di mana berdasarkan hasil analisis risiko bencana banjir yang telah dihitung di setiap kecamatan, daerah yang memiliki angka risiko tinggi dengan nilai indeks 0,67 sampai 1 memiliki bentuk mitigasi bencana yaitu rencana pembangunan fisik dalam upaya mengurangi bahaya dari banjir. Kemudian daerah yang memiliki angka risiko sedang dengan nilai indeks 0,34 sampai 0,66 memiliki bentuk mitigasi bencana yaitu penambahan maupun perbaikan mengenai bentuk struktural pengendalian banjir yang telah ada ataupun belum ada. Kemudian daerah yang memiliki angka risiko rendah dengan nilai indeks 0 sampai 0,33 memiliki bentuk mitigasi bencana berupa perbaikan mengenai bentuk struktural pengendalian banjir yang telah ada namun belum maksimal dalam sistem pelaksanaannya. Kita lihat dalam slide bagaimana pembahasan mitigasi bencana struktural di wilayah dengan indeks risiko bencana banjir tinggi. Yang pertama, indeks risiko bencana banjir tinggi di Kecamatan Bolang Uki berada di Desa Tolondadu 2 dan Kecamatan Helumo berada di Desa Binia dan Binia Timur. Upaya mitigasi bencana secara struktural atau fisik di daerah dengan indeks risiko bencana banjir tinggi yaitu dengan membuat rencana pembangunan mengenai yang pertama, membuat peredam banjir pada alur deras untuk menangkap dan menyimpan sementara sebagian volume banjir atau detention storage agar debit yang dilepas ke hilir maksimum sama dengan debit dominan alur hilir. Upaya yang kedua yaitu membuat gully plug, yaitu bangunan konservasi berupa susunan batu dalam kawat brojong yang terletak melintang alur anak sungai atau parit untuk menahan endapan lumpur sehingga tebing parit akan lebih rendah. Upaya yang ketiga yaitu sistem drainase seperti pembuatan tanggul sesuai dengan standar nasional Indonesia T-16/2004-A tentang perencanaan teknis bangunan tanggul sungai. Pembuatan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai standar potongan penampang juga harus dilakukan dalam upaya mitigasi di daerah dengan risiko banjir tinggi yaitu sesuai dengan SNI T-02/2006B tentang pedoman perencanaan drainase jalan di mana drainase yang melintang di daerah datar dan lurus. Kemudian upaya mitigasi yang keempat yaitu pembuatan early warning system di bantaran sungai yang terstruktur dan tepat rangsangan ketika debit air tinggi pada sungai yang akan menuju ke permukiman. Upaya yang kelima yaitu membuat penerapan sumur resapan biopori. Kemudian upaya mitigasi banjir struktural di daerah dengan indeks risiko bencana banjir sedang yaitu berada di Kecamatan Pinolesian Tengah, di Desa Adou, Deaga, Mata Indo, Tobayagan, dan Tobayagan Selatan. Di Kecamatan Helumo berada di Desa Dominanga dan Halabolu. Di Kecamatan Bolang Uki berada di Desa Dudepo, Salongo, Sondana, Tangaga, Tolondadu, dan Tolondadu 1. Di Kecamatan Pinolesian Timur berada di Desa Pidung, sehingga upaya mitigasi secara struktural di wilayah dengan indeks risiko bencana banjir sedang yaitu membuat penambahan atau perbaikan mengenai yang pertama, penambahan dengan membuat kawasan budidaya terbangun seperti jaringan drainase dengan permukaan yang permeabel yaitu permukaan berpori yang dapat dilalui oleh air. Upaya yang kedua yaitu penambahan kebijakan mengenai pembangunan kawasan terbangun permukiman dengan desain rumah panggung. Upaya yang ketiga yaitu perbaikan mengenai sistem drainase seperti pembuatan tanggul yang sesuai dengan SNI tentang perencanaan teknis bangunan tanggul sungai. Mitigasi bencana banjir struktural pada daerah dengan indeks risiko bencana banjir rendah yaitu tersebar di Kecamatan Pinolesian Tengah yaitu berada di Desa Adou Selatan dan Torosik, Kecamatan Helumo yaitu pada Desa Bakida,
Binia Selatan, Motoluhu, Pangia, Sinandaka, Soputa, dan Transpatoa. Di Kecamatan Bolang Uki berada di Desa Dudepo Barat, Molibagu, Pinolentungan, Pintadia, Popodu, Salongo Barat, Salongo Timur, Soguo, Tabila, dan Toluwaya. Di Kecamatan Pinolosian Timur berada di Desa Dayo, Dumagin A, Dumagin B, Iligon, Modisi, Motandoi, Motandoi Selatan, Onggunai, Perjuangan, Posilagon, dan Onggunai Selatan. Kemudian di Kecamatan Tomini berada di Desa Botoliodu, Milanggoda A, Milanggoda A Barat, Milanggoda Utara, Nunukaraya, Pakukujaya, dan Tolotu. Sehingga upaya mitigasi bencana struktural di desa dengan risiko bencana sedang yaitu membuat perbaikan mengenai yang pertama, perbaikan dan penjelasan yang lebih rinci tentang kebijakan mengenai daerah tangkapan air. Yang kedua, penguatan aturan daerah tentang pengembangan sistem pengolahan pemantauan air hilir DAS untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir dengan pemugaran bangunan deteksi dini bencana banjir. Yang ketiga, pembangunan atau revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota di daerah berisiko banjir rendah dalam upaya sebelum terjadi bencana. Yang keempat, perbaikan konstruksi jaringan drainase. Yang kelima, melakukan pengurukan kembali jaringan drainase yang telah dangkal karena hasil sedimentasi yang telah mengendap. Selanjutnya kita akan membahas mitigasi bencana banjir non-struktural. Keberhasilan dari upaya penyelenggaraan mitigasi bencana secara non-struktural mengacu pada kemampuan lembaga yang ada di pemerintah Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan sebagai bagian penyelenggara dalam pembuatan kebijakan dan membuat aksinya secara efektif. Sosialisasi dan publikasi mengenai tingkat risiko bencana banjir dari mulai kajian mengenai ancaman dan bahaya, kerentanan dan kapasitas harus disebarluaskan oleh pemangku kebijakan yang ada. Sehingga upaya mitigasi non-struktural harus dilaksanakan oleh setiap wilayah yang ada, tidak tergantung pada tingkat risiko yang didapat melalui hasil analisis sebelumnya. Sehingga kegiatan dan aksi yang ada bisa bersifat penyeluruh di setiap kecamatan yang ada. Dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu bagaimana kegiatan, aksi, dan indikator aksi dalam upaya mitigasi bencana banjir non-struktural. Yang pertama, kegiatan perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Yang kedua, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Yang ketiga, kegiatan penanganan tematik kawasan rawan bencana. Yang keempat, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Masuk dalam kesimpulan pertama yaitu hasil analisis dari indeks bahaya kerentanan kapasitas untuk menentukan risiko bencana banjir perlu menjadi bahan acuan nantinya dalam pembuatan mitigasi bencana. Berdasarkan hasil analisis risiko bencana banjir, yaitu yang pertama, hasil dari analisis indeks bahaya, di mana data raster mengenai bahaya bencana yang telah diunduh dari INARIX, yaitu portal data kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah menetapkan tingkat bahaya bencana banjir dari kelas rendah, sedang, dan tinggi yang melalui analisis kebasahan topografi, yaitu melihat bagaimana akumulasi dari aliran dan bentuk lereng yang menyebabkan sebuah wilayah memiliki tingkat kejenuhan air yang tinggi, sehingga potensi akan bahaya banjir juga tinggi. Hal ini dibuktikan kembali dengan kondisi sebuah wilayah di mana memiliki nilai MTWI lebih besar dari ambang batas, memiliki kondisi wilayah yang bersifat cekungan dan dekat dengan aliran sungai atau saluran irigasi. Dengan kelas tinggi pada Kecamatan Bolang Uki, yaitu pada Desa Tolondadu 2 dengan luas 85,5 hektar area, Tolondadu dengan luas 29,08 hektar area, dan Desa Salongo dengan luas 135,96 hektar area. Kemudian hasil dari analisis indeks kerentanan, di mana seluruh parameter kerentanan digabungkan, yaitu mulai dari kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Dalam perhitungan indeks kerentanan sosial memiliki bobot yang lebih tinggi, yaitu 40%. Kerentanan fisik dan ekonomi memiliki bobot 25%, dan kerentanan lingkungan memiliki bobot 10%. Dalam penentuan nilai kerentanan, skor dari kerentanan sosial menjadi yang terbesar, sehingga tingkat keterpaparan dari penduduk menjadi nilai penting. Hasil dari perhitungan indeks kapasitasnya telah ditetapkan bahwa dari hasil analisis deskriptif melalui penilaian indikator dalam Hyogo Framework for Action, penentuan indeks kapasitas bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten atau kota. Hasil dari 22 indikator pencapaian ini kemudian dapat diketahui bagaimana tingkat ketahanan atau kapasitas akan bencana banjir pada Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan yang memiliki nilai indeks kapasitas bencana banjir pada level 3 atau bernilai sedang, yaitu 0,58. Sehingga dalam indeks risiko bencana banjir, komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Namun komponen
bahaya menjadi indeks yang paling sulit dalam memperkecil akan kemungkinan untuk diturunkan nilainya, sehingga risiko bencana dapat diminimalisir dengan cara menurunkan indeks kerentanan seiring dengan peningkatan indeks kapasitas. Namun indeks bahaya juga menjadi yang terpenting karena memiliki bobot 40% dibandingkan dengan indeks kerentanan dan kapasitas yang hanya memiliki bobot 30%. Berdasarkan hasil dari analisis risiko bencana banjir pada Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan, didapatkan ada 3 desa yang memiliki nilai risiko tinggi, yaitu berada di Desa Tolondado 2 dengan nilai 0,606621, Desa Binia dengan nilai 0,63789, dan Desa Binia Timur dengan nilai 0,681164. Desa dengan nilai risiko sedang berjumlah 14 desa, sedangkan desa dengan nilai risiko rendah berjumlah 42 desa. Kesimpulan yang kedua, rekomendasi untuk mitigasi bencana banjir struktural maupun non-struktural melihat dari hasil perhitungan untuk risiko bencana banjir di Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan. Sehingga bentuk mitigasi struktural dan non-struktural melihat di mana wilayah yang berada di kelas risiko bencana banjir tinggi akan lebih berfokus pada tahap perencanaan. Wilayah yang berada di risiko sedang akan berfokus pada aturan dan sistem penambahan atau perbaikan semua hal yang berkaitan dengan tanggap bencana. Dan wilayah dengan risiko rendah akan berfokus dalam tahap perbaikan untuk bentuk penanggulangan bencana. Kita masuk dalam saran. Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan sejatinya berada pada tahap di mana komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan yang sistematis. Namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana, di mana nilai kerentanan dari beberapa wilayah yang masih berada di kelas sedang sampai tinggi menjadi tantangan di kemudian hari, khusus dalam hal struktural, yaitu seperti dilengkapi dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang lebih rinci atau floodplain zoning instrument pada daerah dengan tingkat risiko bencana banjir tinggi. Kemudian kawasan budidaya terbangun dalam hal ini yaitu permukiman, perlu adanya kesinambungan dengan mendesain sistem jaringan drainase yang permeabel dan bioretensi, dan juga diwajibkan pembangunan kawasan terbangun dengan desain rumah panggung khususnya pada daerah dengan tingkat risiko bencana banjir sedang sampai rendah. Selain dari pembahasan mengenai kawasannya, dari hasil risiko bencana banjir ini, bentuk adaptasi mitigasinya juga perlu adanya rencana pembuatan dan pengembangan sebuah sistem pengendali banjir atau drainase, dalam hal ini seperti peredam banjir pada alur deras untuk menangkap dan menyimpan sementara sebagian volume banjir, pembuatan dam penahan atau gully plug, pengerukan drainase sampai pada das yang mengalir di sekitaran wilayah yang berisiko banjir, seperti pada contoh kasus pada das Milanggoda yang aliran sungainya terganggu akibat dari penambangan ilegal dari daerah hulu, sehingga air dari atas membawa material dan pohon yang merusak aliran sungai dan tanggul, sehingga harus adanya langkah yang bersifat visioner atau melihat ke depan dengan membuat konstruksi tanggul yang tangguh sesuai kebijakan dan aturan yang ada. Kebijakan mengenai adaptasi mitigasi bencana yang ada harus lebih lagi disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat agar dalam proses pra, saat, dan sesudah bencana masyarakat bisa lebih lagi siap dan tangguh akan bencana dengan cara mempersiapkan infrastruktur kerentanan bencana yang ada, memprioritaskan penduduk rentan akan bencana, dalam hal ini khususnya penduduk disabilitas, penduduk non-produktif, dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Pemerintah dan masyarakat lebih lagi bersinergi dalam proses menghadapi bencana yang akan terjadi lagi nantinya. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih.